Dalam suatu ayat dikatakan bahwa tidak ada musibah yang menimpa manusia melainkan karena perbuatan mereka sendiri atau karena dosanya. Di ayat lain dikatakan bahwa tidak ada suatu pun yang menimpa manusia melainkan sudah ditetapkan. Apakah berarti manusia ditakdirkan pasti akan berbuat dosa? Lalu bagaimana dengan orang yang berusaha meninggalkan perbuatan dosa namun dia tidak mampu? Dosa itu, kesalahan itu menjadi tabiat manusia. Jadi tabiat manusia. Karena itu dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfirud dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum." Wahai hamba-hambaku, sungguhnya kalian itu berbuat kekeliruan, kesalahan di siang dan di malam hari. Sedangkan aku Maha Pengampun dosa. Maka mohon ampunlah kalian kepadaku, niscaya aku akan ampuni kalian. Adanya dosa itu ada hikmahnya. Kalau tidak ada yang berbuat dosa, maka itu di mana pengaruh dari nama Allah Al-Ghafur yang Maha Mengampuni dosa dan nama yang semisal dengannya. Jelas ya? Itu ada hikmahnya di sisi Allah. Karena itu dalam hadits yang lain, dalam As-Sahihain juga, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini hadits disebut oleh Imam Muslim di kitab tentang taubat dan istighfar. Laulam tudnibu, andai kata kalian tidak berbuat dosa, la dhahaballahu bikum, maka Allah akan buat kalian pergi, akan dihilangkan, dan Allah akan datangkan satu kaum yang berbuat dosa, lalu mereka mohon ampun, Allah ampuni mereka. Iya. Dan ini ayat penjelasan tentang ketentuan Allah, bukan anjuran berbuat dosa. Hadits ini penjelasan bahwa ketentuan Allah itu kadang manusia, namanya sebagai manusia kadang jatuh di dalam dosa. Disitulah jenjang-jenjang ketaatan. Bagaimana dia bermujahadah menghadapinya, menjauhinya, dia bersabar. Itu semuanya pintu ketaatan. Andai kata tidak ada dosa itu pintu-pintu ketaatan mungkin kita tidak bisa laksanakan. Iya. Karena itu memang ada ayat yang menjelaskan bahwa yang menimpa, musibah yang menimpa itu karena dosa. Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum. Apa yang menimpa kalian dari musibah itu disebabkan perbuatan tangan-tangan kalian. Baharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di daratan di lautan karena perbuatan tangan-tangan manusia. Ya. Dan memang juga betul bahwa segala yang musibah yang menimpa itu sudah dengan ketentuan Allah. Wa ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabillahi min qabli an nabraha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tidak ada satu musibah menimpa di bumi, tidak pula pada diri kalian kecuali dalam kitab Allah sebelum terjadinya musibah itu. Itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tadi fikihnya seperti yang saya sebutkan. Iya. Jadi bedakan ya antara ayat-ayat hadits-hadits yang menjelaskan tentang ketentuan dan takdir Allah dengan ayat-ayat dan hadits yang menjelaskan perintah syariat kepada kita untuk mengamalkan perintah, meninggalkan larangan, bertobat, beristighfar, itu semua perintah kita laksanakan. Adapun ketentuan dan takdir Allah kita imani. Diterangkan itu untuk kita imani. Iya. Dan tidak mesti kita melakukannya. Seperti ditakdirkan adanya dosa, bukan untuk kita berbuat dosa, tapi kita imani bahwa itu ketentuan dari Allah. Kalau orang jatuh di dalamnya. Baik. Dia sudah berusaha meninggalkan dosa tapi tidak mampu. Ini kata tidak mampu itu nggak ada sesuatu itu disyariatkan seorang tidak mampu. Syariat itu ketika disyariatkan itu pasti seorang mampu.
Karena Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani seorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Yang menjadi masalah itu diri kita, mau meninggalkan atau tidak, itu saja. Jadi kalau dosa itu dia tidak bisa hindari, maka dia putus segala sebab yang membuat dia terhubung dengan dosa itu. Segala sebab. Apa saja yang menyebabkan dia jatuh di dalam dosa itu, dia putus semua sebab itu. Maka insya Allah dia akan terhindar dari dosa. Ya wallahu ta'ala.